Selanjutnya untuk pemateri terakhir, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terakhir mengenai penilaian pembelajaran berbasis TIK. Dalam evaluasi pembelajaran berbasis TIK, yang menjadi objek penilaian adalah proses dan hasil belajar. Substansinya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dan tujuan-tujuan pembelajaran yang dicapai adalah dari siswa. Dengan demikian, dalam evaluasi pembelajaran, yang dikumpulkan adalah aktivitas pembelajaran dan hasil dari pembelajaran. Salah satu program yang dapat dilakukan atau digunakan dalam mengolah data penilaian evaluasi adalah menggunakan aplikasi seperti Moodle, Quizmaker, Educandy, Google Classroom, Google Form, Kahoot, atau menggunakan Quizzes. Selanjutnya adalah implikasi pada pembelajaran PKN. Perkembangan teknologi di era milenial ini sangatlah dibutuhkan untuk mendorong pendidik sebagai tenaga yang profesional untuk mempelajari dan menguasai teknologi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran, termasuk dalam kegiatan pembelajaran PKN. Tujuan PKN adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik, serta mampu untuk mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK ini pada mata pelajaran PKN adalah sebagai alat bantu untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi dengan dukungan media teknologi. Media pembelajaran berperan sangat penting bagi mata pelajaran PKN, karena sebagian siswa mudah bosan dalam pembelajaran PKN. Namun, hadirnya teknologi pembelajaran siswa mempermudah siswa untuk mempelajari dan memahami materi. Dengan adanya smartphone, mereka melatih diri untuk meneliti atau menelaah masalah melalui gadget yang dimiliki, sehingga meminimalisir penggunaan gadget hanya untuk media sosial. Siswa juga dapat dilatih bekerja sama untuk membuat hasil dari diskusi melalui PowerPoint. Kreativitas mereka juga dilatih untuk terus inovatif dalam membangkitkan pembelajaran PPKN. Peran teknologi di dalam pembelajaran PPKN juga memberikan kesempatan untuk pendidik menjadi fasilitator bagi kegiatan belajar siswa. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Henita yang telah memaparkan pembahasannya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Selanjutnya, saya buka sesi diskusi. Dimohon untuk setiap perwakilan dari kelompok 1 sampai 6 memberikan tanggapan tentang materi yang kami bahas. Begitu pula apabila apabila penyampaian materi dari kelompok kami ada yang tidak dimengerti, dapat memberikan pertanyaan seputar penjelasan hari ini dengan batasan penanya 1 orang dari perwakilan kelompok. Apabila ada kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaan, saya persilahkan, ataupun yang mau menyanggah dari jawaban yang memberi jawaban, saya persilahkan kembali. Terima kasih. Saya tunggu. Baik, di sini ada yang ingin bertanya atau menyanggah ya, atau memberikan tanggapan. Dipersilahkan.
Saya Salsabila Nur Asyifa dari kelompok 5, izin menjawab. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran berbasis ICT atau TIK di sekolah? Apakah sudah jelas? Oh, mungkin maksudnya izin bertanya kali ya tadi. Ya, izin bertanya. Ya, oke. Mungkin nanti pertanyaannya bisa diketik ulang di chat room ya. Terima kasih Salsabila. Sama. Moderator izin bertanya. Maaf, Asri, tadi kata saya cukup satu orang penanya. Mungkin nanti bisa menyanggah ataupun menanggapi dari jawaban yang tadi ya. Oh, ya. Nanti kalau enggak beri tanggapan aja dari pembahasan kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Sudah Ini sampai Ibu, mana diskusinya? materi Ibu tuh kita, tadi linknya. iya, ini Bu materi kita tadi udah beres buat dipresentasikan. Sekarang saya mau nanya kalau misalnya diskusi ini diwajibkan untuk setiap kelompok bertanya atau setiap kelompok kita diskusi. Jadi ada yang menyanggah, ada yang kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang bertanya menyanggah, kalau enggak menanggapi pembahasan kali ini. Bagaimana ya, Bu? Ya, kalau yang namanya diskusi mah kan bukan tanya jawab ya. Kalau semua kelompok diskusi memberikan pertanyaan, yaitu namanya tanya jawab bukan diskusi. Tapi kalau namanya diskusi kan adanya timbal balik ya antara pertanyaan, jawaban, nanti ada yang menanggapi juga, ada yang tambahan juga. Nah, seperti itu diskusi. Jadi kita harus pahami pengertian diskusi itu kan seperti apa. Kalau diskusi ya begitu. Jadi silahkan nanti diberikan satu termin lah, minimal satu termin untuk 3 penanya gitu. Nanti ketika dijawab pertanyaan itu ya kita berikan kepada audien. Kelompok 1 memberikan tambahan, kelompok 2 memberikan tambahan gitu. Seperti itu. Nanti kalau misalkan kelompok 1 tidak ada yang memberikan tambahan, tapi ada yang bertanya dari kelompok 1, ya tidak apa-apa, yang kita kan tidak ketemu ini. Misalkan kelompok 1 yang bertanya si Fulan, terus ada yang memberikan masukan dari kelompok 1 namanya Fulani, berbeda orang, beda tempat kan, misalnya begitu. Tidak apa-apa. Baik Ibu. Tadi sebelumnya sudah ada satu penanya. Karena tadi saya bilangnya apa sih memberikan kesempatan satu orang penanya, maka kali ini saya akan buka menjadi 3 penanya dalam satu termin ini. Iyalah, masa satu orang penanya tuh. Nanti kalau hanya satu orang bertanya berarti tidak berhasil itu diskusi. Atau yang membuat masalah itu tidak berhasil. Apalagi kalau tidak ada yang bertanya, itu berarti dipertanyakan. Justru dipertanyakan yang membuat makalah. Ya, baik Ibu. Nah, untuk sekarang ada lagi yang ingin bertanya kepada Dinda, kami persilahkan. Izin bertanya, saya Dinda Latifah, perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana menggambarkan kemajuan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas guru maupun peserta didik? Apa sudah jelas? Iya, jelas Dinda.
Maaf, buat apa sih bisa dikirim ke chat Zoom ya? Ya, Terima nanti kasih dikirim. juga. Kepada Astri, kami persilakan. Baik, di sini saya izin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Apa problem mendasar yang masih dihadapi guru-guru di Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih juga Astri. Dimohon untuk chat ulang ya di kolom chat Zoom. Sudah ada 3 penanya, maka dari itu untuk kelompok lain maupun dari kelompok saya, apabila ada yang ingin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dapat saya persilahkan, ataupun nanti kalau misalnya sudah dijawab, ada yang mau memberikan masukan maupun sanggahan, saya persilahkan. Moderator, hari ini tema diskusinya apa? Sekarang temanya itu inovasi model pembelajaran berbasis TIK, Ibu. Di kelas tematik maupun di kelas tinggi 456. Ya, inovasi PKN kan? Bukan inovasi secara Iya. keseluruhan. Iya, Bu, inovasi PKN. Iya. Misalnya Ibu perhatikan tadi yang bertanya masih pertanyaan umum gitu, pembelajaran inovasi yang masih umum bukan khas ke PKN-an, makanya Ibu tanya ke tim penyaji itu materinya apa gitu. Kok tadi 2 pertanyaan yang kedua dan ketiga itu masih sifatnya umum gitu. Mungkin nanti dari teman-teman dapat memberikan jawabannya, baik itu keseluruhan maupun dikhususkan ke PKN-nya ya, Ibu. Untuk Trida Safariah, ada yang mau dijawab? Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam pembelajaran berbasis ICT atau TIK di sekolah? Jawabannya, guru merupakan fasilitator. Guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Dalam pembelajaran TIK atau ICT, guru memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan media tersebut.
karena guru berinteraksi dengan siswa melakukan proses pembelajaran di kelas menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Tentunya akan meningkatkan kualitas, kreativitas, dan profesionalisme guru dalam pengajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk Trida Safaria yang telah memberikan jawabannya. Untuk dari jawaban Trida tadi, apabila ada yang mau menyanggah maupun menambahkan, saya persilahkan. Moderator izin berbicara. Ya, boleh silahkan Anissa. Sebelumnya saya izin off cam karena sedang kurang sehat. Jadi dari paparan jawaban Saudari Trida tadi, saya agak masih bertanya-tanya gitu. Sebentar. Jadi bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah ya, terutama dalam mata pelajaran PKN. Oke, Bisa. terima kasih ya. Cukup. Nanti tolong di chat ulang ya di Zoom, soalnya takut ada yang kurang baik jaringannya. Terima kasih untuk Anissa Fadila. Sama-sama. Moderator. Iya, silakan Cynthia. Mau menambahkan jawaban pertanyaan dari Salsabila. Oh baik, silakan. Sebelumnya maaf ya, di sininya berisik. Kan pertanyaan. Baik, tidak apa. Nanti sampaikan kelompok berapanya ya. Oh iya, saya Cynthia dari kelompok 1. Izin menambahkan pertanyaan dari Salsabila. Kan tadi jawabannya ada yang sudah dijawab oleh Trida, jadi saya mau menambahkan sedikit saja. Jadi peran guru dalam pembelajaran berbasis ICT atau TIK di sekolah ini, yaitu peran guru itu mempunyai peran yang sangat penting dalam pembelajaran yang berbasis TIK di sekolah. Karena ini guru menjadi sebuah contoh dalam penggunaan TIK di sekolah, sehingga si guru ini harus bijak dan teladan bagi siswa, sehingga mengurangi adanya penyalahgunaan teknologi bagi siswa sekolah dasar. Dan juga peran guru dalam pembelajaran berbasis TIK ini meningkatkan kemampuan mengajar guru itu di dalam kelas itu sendiri. Mungkin cukup sekian tambahan jawaban dari saya kelompok 1. Terima kasih. Mohon moderator, ini arahannya masih pada arahan yang umum ya, Ibu perhatikan. Jadi Anda tolong perjelas kembali temanya apa hari ini. Model pembelajaran berbasis TIK atau model pembelajaran PKN berbasis TIK. Kita mata kuliah kita bukan inovasi, bukan inovasi pembelajaran. Baik Ibu. Tadi mungkin yang telah kita jelaskan, kita ada yang umum juga, terus ada yang ke kelas tematik sama ke kelas tinggi. Itu khusus untuk pembelajaran PKN. Untuk pertanyaan sekarang, karena teman-teman yang lain bertanyanya keseluruhan, maka dari itu mungkin nanti untuk jawaban karena dari tadi kelompok 5 sudah dijawab, disanggah, dapat dikhususkan kembali ke model pembelajaran PKN-nya tersendiri. Dimohon untuk mungkin begini moderator, mereka menanggapinya, tertanggap pemateri ini, pemakalah ini menanggapinya, tertangkap oleh audien adalah pembelajaran secara umum. Tadi ketika menyampaikannya gitu, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan kepada audien. Jadi kan Ibu tadi tidak mendengarkan tim penyaji menyampaikannya seperti apa. Jadi arahannya kemana, walaupun judulnya adalah inovasi pembelajaran PKN berbasis TIK, membahas secara keseluruhan, berarti letak kesalahannya adalah di tim. Kita ingat mata kuliah kita adalah model pembelajaran PKN. Enggak Ibu, inovasi pembelajaran PKN gitu. Karena Ibu juga kan belum tadi tidak memperhatikan bagaimana audien menyampaikan materi. Ibu tidak memperhatikan seperti itu, tidak mengikuti lah.
Hanya kok ini pertanyaannya mengarahnya kepada semua pembelajaran yang sifatnya umum. Jadi bagaimana ketika menyampaikan tim penyaji tersebut? Ibu tanya judulnya apa hari ini, udah itu. Tapi kan Ibu tidak melihat slide-slide-nya. Ya, terima kasih Ibu atas arahannya. Tadi setelah yang kelompok kami sampaikan bahwanya kita menyajikan itu inovasi pembelajaran berbasis TIK maupun ICT. Lalu ada juga penambahan dikhususkan inovasi pembelajaran TIK di inovasi pembelajaran. Sebentar moderator. Inovasi pembelajaran apa? Iya, Ibu. Jadi tadi ada yang keseluruhan dulu, baru nanti kami khususkan. Soalnya tadi ada penyampaian dari kelompok kami, PKN di kelas tematik maupun PKN di kelas tinggi 456. Begitu, Ibu. Iya, masalahnya Ibu juga tidak menyalahkan audien. Audien bertanya itu kan karena tim penyaji menyampaikannya seperti apa gitu. Berarti kalau memang bertanyanya ke hal yang umum, berarti memang tim penyajinya yang tidak fokus dalam sebuah tema. Itu tim pemakalahnya. Ya, mungkin di sini ada kesalahan dari kami juga karena kami di akhir-akhir saja menyampaikan bahwanya untuk inovasi pembelajaran PKN ada di dua kelas, yaitu kelas tematik maupun kelas tinggi, yaitu 456, itu dikhususkan untuk PKN. Jadi kita lanjut aja mungkin ya Ibu. Di sini ada penyanggah, yaitu Anissa FN dari kelompok 5, sanggahan dari jawaban yang telah disampaikan oleh Trida. Nah, bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya di mata pelajaran PKN? Mungkin dari teman-teman, dari rekan-rekan sekalian, ada yang ingin menjawab dari sanggahannya Anissa Fadilah, saya persilahkan. Moderator, saya ingin mencoba menjawab. Baik, terima kasih. Untuk siapa ya? Oh, Henita, saya persilahkan. Saya sebagai pemateri akan mencoba menjawab sanggahan dari Anissa FN, yaitu bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar khususnya di mata pelajaran PKN. Tadi oleh Saudara Trida sudah dijelaskan mengenai pemanfaatan TIK secara umum. Nah, saya akan coba membahas bagaimana pemanfaatan TIK khususnya bagi mata pelajaran PKN. Sama seperti hal lainnya, pada mata pelajaran lainnya, TIK juga bisa digunakan dalam mata pelajaran PKN itu dengan cara menggunakan aplikasi evaluasi sebagai alat evaluasi. Karena PKN itu banyak sekali menggunakan model peran, karena PKN itu membahas bagaimana peserta didik untuk melakukan bersikap yang baik yang seperti apa, menjadi warga negara yang baik seperti apa. Jadi menurut saya pemanfaatan TIK bagi PKN itu bisa menggunakan video pembelajaran, di mana video pembelajaran itu bisa menjelaskan lebih detail dan memberikan contoh bagaimana peran atau warga negara yang baik itu seperti apa. Lalu untuk menggunakan aplikasi sebagai alat evaluasi juga bisa seperti menggunakan Kahoot. Kahoot kan bisa aplikasi yang membuat pembelajaran itu atau penilaian itu seperti bermain ya. Jadi anak-anak pasti lebih menyukainya dan pembelajaran pun tidak membosankan. Mungkin demikian dari saya. Kepada Saudari Caca, apakah sudah dapat dipahami? Baik, Saudara Henita, sangat sudah dipahami. Baik, terima kasih kepada Henita beserta Anissa Fadilah yang telah menyanggah maupun menjawab sanggahan dari Anissa Fadilah. Untuk
pertanyaan dari Salsabila Nur Asyifa ini apakah sudah dicukupkan atau belum ya rekan-rekan? Mungkin pertanyaan dari nomor 1 ini telah selesai. Selanjutnya kita pertanyaan ke nomor 2. Apabila ada yang ingin menjawab, saya persilahkan. Di sini kelompok 5, kelompok 1 maupun kelompok 2 telah memberikan telah aktif dalam diskusi kali ini. Mungkin untuk kelompok yang lain selain dari kelompok 5, kelompok 1 maupun kelompok 2 dapat aktif juga di diskusi kali ini. Saya tunggu ya. Mohon maaf Ibu, di sini waktunya menunjukkan 5 menit lagi. Sebaiknya menurut Ibu kita end meeting dulu lalu masuk kembali atau melanjutkan dulu, Bu? Karena waktunya 4 menit lagi, nanti untuk 1 menit lagi kita end meeting dulu ya. Sekarang ada 3 menit lagi. Nah, di sini ada Novia yang akan menjawab pertanyaan 2 tadi.
dari salah satu pertanyaan tadi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Astrid Rajija, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa problem mendasar yang masih dihadapi guru-guru dalam pembelajaran PKN berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Nah, menurut kelompok kami, problem mendasar dalam pembelajaran PKN yaitu kurang pahamnya guru-guru terhadap teknologi, sehingga proses pembelajaran PKN di sekolah kurang berkembang dan sulit untuk mengambil pemanfaatan yang ada secara maksimal dari perkembangan yang ada. Cukup sekian dari pemaparan saya. Apakah sudah dipahami? Baik, sudah. Terima kasih, Novia. Terima kasih untuk Saudara Novia yang telah menjawab pertanyaan dari Asri. Untuk itu, apakah dari rekan-rekan semua ada yang ingin menambahkan maupun ingin menyanggah dari jawaban tadi? Saya persilahkan. Moderator, izin, saya Nida Zakia Rahmiani, perwakilan dari kelompok 6, mungkin ingin menambahkan. Betul tadi yang dikatakan atau yang dijawab oleh Saudari Novia bahwa problem mendasar dari penerapan TIK di dalam kegiatan pembelajaran itu terutama terletak pada kemampuan guru-gurunya, di mana masih banyak guru sekarang ini yang kurang kemampuannya di dalam teknologi, sehingga hal itu juga menjadi hal dasar kurang diterapkannya TIK. Selain itu juga dari segi peserta didiknya pun tidak semuanya mempunyai gawai atau handphone untuk mengakses teknologi. Ada yang punya namun ada yang mempunyai gawai namun berdua misalnya dengan orang tuanya. Jadi mungkin sedikit kurang efektif karena tidak semua siswa tergolong ke dalam lingkungan keluarga yang mampu gitu untuk mempunyai alat teknologi. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Nida yang telah menambahkan jawaban dari Saudara Novia. Karena di sini waktunya menunjukkan 1 menit lagi, mungkin tidak efektif untuk dilanjutkan diskusi. Saya end meeting dulu untuk semua, lanjut nanti rekan-rekan dan Ibu